Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama fadhilal aqidah al-islamiyyah asasan li fitratihi wa akmal syari'atan bi jasmi a'malihi wa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Alhamdulillah, bila syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat pencipta langit dan bumi, sekaligus apapun yang ada di antara keduanya, termasuk manusia, makhluk yang hina, namun Allah muliakan kita dengan Islam. Kita ingin makhluk yang lemah, namun Allah kuatkan dengan iman. Mudah-mudahan keduanya, Islam dan iman, tetap bertahan di dada kita sampai dengan Allah menjemput kita dan kembali kepadanya, dan mudah-mudahan semua itu dalam keadaan diridhoi olehnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan darinya, karena itu memang sangat kita perlukan tatkala berjumpa dengannya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia jiwa terhutang kepada beliau, karena beliau telah menyampaikan kepada kita kebenaran dan kebaikan, dan tidak ada satupun kebenaran ataupun kebaikan kecuali yang keluar daripada lisan beliau dan yang diperbuat dengan amal-amal beliau. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, senantiasa berikhtiar untuk meniru dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memilih apa yang beliau pilih, yaitu jalan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Khalid Siau. Jadi kalau yang belum pernah mengucapkan, yang bisa diulangi karena memang tidak didesain untuk lidah orang Indonesia. Aslinya saya dari Palembang, saya keturunan Chinese, tapi keturunan Chinese yang sudah yang ketiga yang sudah lahir di Indonesia. Jadi saya sudah bisa jadi presiden di Indonesia. Tapi saya tidak lahir di Indonesia. Alhamdulillah, saya juga sekarang punya anak 4, istri saya 1. Umur saya sedikit lalap, 31 tahun. Jadi kalau 41 tahun ketuaan kayaknya. Anak saya 4, alhamdulillah istri saya 1, dan alhamdulillah istri saya tidak nikah sama saya, mintanya anaknya 11. Saya tanya kenapa harus anaknya 11, dia bilang karena saya anak tunggal, saya tahu persis gimana di rumah kalau ada teman, saya tahu persis nggak ada kawan curhat, saya tahu persis bagaimana di rumah kalau sepi. Jadi dia mintanya 11, saya bilang enggak, 3 aja dengan 11. Dia bilang enggak, pokoknya mau 11, ya sudah kita nikah 2 jalan, jadi bisa dibicarakan. Setelah kita menikah, alhamdulillah kita punya anak 1, 2, 3, keterusan teman-teman sekalian, dapat anak 4 kelepasan. Nah, dapat punya anak 4, setelah anak 4 istri saya malah bilang di time out. Cukup 2 tahun lagi time out. Lah, saya bilang kan punya 11, enggak time out. Ternyata punya anak 4 sudah susah, enggak time out, berhenti dulu. Saya bilang tambah 1 lagi aja. Karena makan Rasulullah sebenarnya dari 3 aja, 1 lagi aja 5. Papi aja, bapak saya punya anak 5, padahal dia bukan muslim, yakin rezeki. Oh 1 lagi aja, kalau enggak dia bilang time out. Bukan masalah rezeki, tapi masalah susah ngurusnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Namanya keluarga itu musyawarah intinya, betul. Namanya keluarga intinya musyawarah, tidak apa-apa. Kalau kamu kompak, ya sudah tidak apa-apa. Nanti saya cari supplier yang lain. Saya itu juga yang nama saya tadi, alhamdulillah saya seorang pedagang apa? Saya dagang hijab sama dagang buku. Saya juga seorang penulis, saya juga seorang karyawan di perusahaan pestisida, dan saya juga selain seorang pedagang, penulis, apalagi ya semuanya pokoknya. Kenapa? Karena cari harta ini harus halal, teman-teman sekalian. Karena dakwah ini bukan profesi, sehingga memang tidak boleh dijadikan profesi sehingga harus ditarik. Bagi saya tidak, bagi saya dakwah dan jalan saya sama kayak sholat, sama kayak puasa, sama-sama wajib, maka dibayar dan dibayar tetap harus dakwah. Maka
bahkan harus bayar pun saya rela asal bisa dakwah. Kenapa? Karena dakwah adalah kewajiban seorang muslim. Dan saya juga selain itu, selain bapak seorang anak, bapak 4 anak, suami seorang istri, saya juga seorang dai, walaupun bukan sebuah profesi. Dan insya Allah pada hari ini yang saya sampaikan adalah sebuah tema bab ketiga daripada buku pertama yang saya tulis, judulnya The Way to Believe. Teman-teman sekalian, judul The Way to Believe ini saya sampaikan kalau mau itu dalam waktu 1,5 jam. Sekarang sudah jam 1:30, jadi saya pastikan nggak akan selesai sampai jam 1. Nah, jadi ada 2 cara. Satu, saya akan cepatin ngomong saya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi kalau nggak bisa, ya nanti disambung kembali ketika nanti lewat film, gitu kan ya. Jadi kenapa tema ini perlu, teman-teman sekalian? Karena memang urusan iman, urusan akidah, ini adalah urusan paling awal dibahas dalam Islam. Tadi walaupun dibahas awalnya dalam Islam, ketika orang-orang belajar Islam pertama kali pasti bahasnya adalah syahadat, gitu kan ya. SD belajar Islam pertama kali bahas rukun Islam. Rukun Islam pertama kali dibahas adalah syahadat. Pertama kali dibahas adalah tentang akidah, pertama kali dibahas adalah tentang syahadat. Tapi ternyata tidak membawa orang-orang di Indonesia itu lebih memahami tentang Islam. Betul atau betul? Karena orang-orang muslim selama ini merasa mereka ngerti tentang Islam, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti tentang Islam. Kenapa? Jangankan memahami Islam, belajarnya aja nggak proper. Betul atau betul? Contoh, SD belajar Islam berapa jam per minggu? 2 jam per minggu. SMP belajar Islam berapa jam per minggu? 2 jam per minggu. SMA belajar Islam berapa jam per minggu? 2 jam per minggu. Masuk kuliah berapa SKS? 2 SKS dulu. Sekarang sudah naik 3 SKS. Di antara berapa SKS untuk jadi S1? 144. Coba bayangkan seorang Felicial kuliah S1 144 SKS, belajarnya hortikultur, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian. Cuma belajar pertanian, bagian budidayanya, bagian hortikultur, tanaman sayur, buah, tanaman obat, tanaman hias. Cuma belajar itu aja, untuk jadi S1 perlu berapa SKS tadi? 144. Belajar agama berapa SKS? 2 SKS. 2 di antara 144. Karena masuk surga. Paham gak sekalian? Mimpi sekalian, gak bisa. Lah untuk jadi S1 aja, saya jadi S1 pertanian, dibandingkan saya sama tukang tani nanam jagung, kira-kira siapa yang mau jadi tubuh jagungnya, saya atau tukang tani? Petani. Lalu saya belajar 144 SKS, jadi tubuh nggak dapat tentang pertanian, itu pun nggak tahu total tentang pertanian. Ini belajar agama berapa SKS? 2 SKS. Pengen masuk? Ngaya, nggak mungkin. Ini benar kenyataan yang terjadi. Pelajaran agama saya nggak dipelajari banyak-banyak amat. Sudah dipelajarinya sedikit, dipelajarinya pula dengan cara yang salah. Jadilah orang-orang kita benar, agamanya kemudian minim, imannya juga minim. Nah, untuk kemudian mengetahui seperti apa imannya nggak minim, kita akan sedikit bahas. Tapi sebelum saya bahas, saya akan tanya dulu untuk sekalian, yakin nggak bahwa Islam adalah agama yang sempurna? Yakin? Benar? Serius? Kalau benar serius, suaranya nggak kecil, suaranya kalau gede. Yakin? Benar? Serius? Itu harus serius. Kalau serius dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan bagi kalian nikmat dariku, dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tidak perlu diubah. Islam sudah sempurna. Kalau dia bilang bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, percaya atau tidak untuk saya? Yakin? Benar? Allah juga bilang begitu di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menurunkan Muhammad kecuali Muhammad itu jadi rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya sederhana. Kita sudah pernah bertemu Rasulullah Muhammad? Kita sudah pernah dengar langsung dari beliau? Enggak. Tapi kita merindukan bertemu dengan beliau, kangen memeluk beliau. Setiap kata-kata beliau kita coba terapkan dalam hidup kita. Kita coba sampaikan pada orang lain. Kita hafalkan sampai titik bawahnya, hafalkan semua ucapan-ucapan beliau. Artinya Rasul sudah wafat, tapi ajarannya masih ada di kita. Maka rahmatnya itu masih kemudian ada di bumi ini sesuai dengan ajarannya. Betul atau betul? Yang ketiga, percaya nggak kalau dikatakan bahwa umat Muslim adalah umat yang terbaik? Yakin? Serius?
Allah bilang itu di dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda ini adalah umat yang terbaik. Bukan terbaik di Jakarta, bukan terbaik di Indonesia, tapi terbaik di tempat yang ada manusianya. Ukhrijat linnas. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman nanti yang terakhir manusia hidup di muka bumi, yang terbaik adalah orang Muslim. Tapi pertanyaannya lagi, sudah terbukti atau belum? Sudah terbukti atau belum? Yang lebih banyak miskin yang non Muslim atau Muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak makan yang non Muslim atau Muslim? Yang lebih banyak nggak kerja non Muslim atau Muslim? Yang kayak ibin ketika bagi BRT sampai kayak jadi sampai mati non Muslim atau Muslim? Yang langsung dari masjid Muslim juga. Kalau itu sudah terbukti belum Muslim jadi umat yang terbaik di dunia? Belum. Berarti ada dua kemungkinan yang salah. Satu kemungkinannya adalah Allah yang salah, karena Allah bilang kita sempurna, Allah bilang kita terbaik, tapi ternyata tidak terbukti. Yang kedua, manusia yang salah. Yang salah siapa? Allah atau manusia? Allah nggak mungkin salah, manusia yang salah. Berarti salah manusia di mana? Gak mau taat. Selain gak mau taat apa lagi? Karena cuma dua SKS. Oke, untuk yang siapa yang salah, saya ingin cerita sedikit tentang sebuah negeri, teman-teman sekalian. Negeri ini mungkin teman-teman belum tahu, tapi saya perlu kasih tahu bahwa negeri ini adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Negeri apa teman-teman sekalian? Indonesia. Kalau nama saya Indonesia ada salah. Indonesia sudah lama nggak jadi negeri Muslim terbesar di dunia. Nama negerinya adalah negeri bebek, teman-teman sekalian. Sudah pernah tahu? Negeri bebek ini negeri Muslim terbesar di dunia. Ustaz bohong. Sorry, Ustaz nggak pernah bohong, teman-teman sekalian. Untuk membuktikan saya nggak pernah bohong, saya bawa bukti autentik yang tidak mungkin terbantahkan. Karena minggu lalu saya baru datang ke sana, saya sempat foto istana negara di negeri bebek, teman-teman sekalian. Ini istana negara di negeri bebek, benar-benar ada, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kisah di sebuah negeri Arab namanya negeri bebek. Negeri bebek ini pemerintahan dan sebagian besar rakyatnya adalah Muslim. Sayangnya mereka tidak tahu tentang tujuan hidupnya. Ketika ditanya Tuhan mereka, jawabnya Allah. Ketika ditanya Rasul mereka, jawabnya Muhammad. Namun mereka benar-benar tidak peduli, tidak benar-benar peduli dengan agama mereka. Tapi mungkin Anda tahu seperti apa sih negeri bebek? Negeri bebek katanya adalah negeri yang sangat kaya, gemah limpah, luh jinawi, totol tentrem, kertora hanjo, ketipo klopo, rawopo. Negeri bebek adalah negeri yang sangat kaya. Saking kayanya, zaman dulu para sepuh membuat lagu lempar batu muncul pohon, lempar pohon keluar hutan. Negeri bebek sangat subur, apapun ditanam di situ tumbuh. Di situ sangat kaya, minyak, lepas pantai banyak, di pantai berhamburan. Emas banyak di atas tanah, juga banyak di bawah tanah. Karena kata kawan Hayati, 88% di seluruh dunia ada di negeri bebek. Tapi mungkin ada bingung, lalu kenapa namanya negeri bebek? Ada ceritanya. Dulu ketika para Potifaders berjumpa, mereka lalu bertanya, kita namakan negeri kita negeri apa ya? Mereka bilang, kita namakan negeri kita sesuai dengan ciri khas orang-orang kita aja. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya sangat suka ikut-ikutan atau membebek. Maksudnya membebek itu apa? Nih, kalau yang pernah lihat bebek. Kalau bebek jalan tuh begini. Dan kalau bebek kita ngomong, kita tanya bebeknya apa yang belakang, baik, ngapain lu lewat sini? Bebeknya bilang, sorry mas, saya orang baru di sini mas, kalian sama kakak saya mas. Tanya sama depannya, ngapain kalau lewat sini? Saya juga nggak tahu, depan saya juga begitu. Lah kenapa depannya begitu? Karena depannya juga begitu. Kenapa depannya begitu? Depannya juga begitu. Sampai yang paling depan ketika ditanya dia juga nggak tahu. Lu yang paling depan, kamu pemimpinnya, bukan urusan saya nggak tahu. Ada apa? Karena saya cuma dari dulu sudah begitu saya. Mereka tidak peduli walaupun arahnya apa pemotongan bebek. Apa jadi sebuah negeri yang paling banyak musuhnya di dunia? Tuhan Allah, Rasulnya Muhammad. Yang terjadi adalah sumber daya mereka nomor 109 di antara 174 negara di dunia. Sangat rendah sekali. Dan hanya 11% siswa SMA yang lanjut ke perguruan tinggi. Tahu artinya Ibu sekalian? Di antara 100 yang SMA yang kuliah cuma berapa orang? 11. Yang 89% dari mana? Oh enggak, kebetulan mereka wajahnya ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Jadi selesai SMA, mereka tidak sempat nganggur, langsung daftar ke production house. Jadi artis dan sering muncul di TV-TV di acara pertengahan hari seperti Buser, Seragam, Tangkap, Ikat. Kalau jadi sana kriminalitas sangat luar biasa banyak. Orang-orang berpikir, Pak, jangankan yang halal, Pak, yang haram aja orang sudah berebutan, yang haram aja susah, pokoknya nggak peduli melanggar haram. Pokoknya kalau ada duit, mbak. Orang pengangguran juga banyak, penggunaan narkotika sangat banyak. Dan tahun 2005 yang lalu, pemerintah daerah ibu kota di negeri bebek menyumbang 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep. Banci yang paling cakep kira berapa? 100 juta. Apalagi pergaulan mereka malah luar biasa.
54% remaja di Kota Kembang pernah berhubungan seks di survei pada tahun 2006, dan di ibu kotanya tidak jauh beda, sekitar 51%. Di tempat-tempatnya juga tidak jauh beda, di atas 50% semua. Dan orang banyak bilang, enggak, ini enggak berat, ini enggak valid, ini enggak teliti. Diulang lagi penelitiannya 2 tahun kemudian oleh KPAND, Komisi Perlindungan Anak dan PBB, yang mereka dapat fakta yang lebih mengerikan. 62,7% remaja sudah tidak perawan lagi. Ini bisa kita lihat, remaja SMP 62,7% sudah tidak perawan lagi. Pelakunya siapa teman sekalian? Bebek, betul. Makanya ketika melihat begini-beginian, orang-orang pada bilang, berarti kan Ustaz kata saya, kerudung itu nggak penting Ustaz, yang penting itu dalamnya Ustaz. Percuma kita kerudungan, kalau dia yang bekerja, karena itu Ustaz, kerudung Ustaz. Betul begitu? Betul begitu? Betul. Yang kerudungan aja bisa begini, apalagi yang enggak, bukan saya bilang. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah pembunuhan bayi secara massal. 2,5 juta bayi dibunuh setiap tahunnya, dan semua ini terjadi atas nama hak asasi manusia. Negeri bebek, negeri paling mono di seluruh Asia, teman-teman sekalian. Paling banyak terjadi pedofili, paling banyak terjadi pembunuhan terhadap anak-anak. Negeri yang sangat darurat. Apa yang terjadi? Mereka tidak hanya cuek terhadap dunia sendiri, tapi mereka juga cuek terhadap hal-hal yang lain. Sampai sekarang negeri Palestina masih terjajah. Muslim di sana nyawanya paling rendah di seluruh dunia. Sudah biasa seorang ayah pagi-pagi masih mengantar anaknya pergi ke sekolah, namun pulangnya dia sudah berlorong tidak karena turunnya orang-orang Israel. Tiap tahun mereka menyaksikan orang-orang Palestina dibunuh, mereka menangis, mereka mengutuk, mereka berdoa untuk menyaksikan tahun depan lagi sinetron yang sama, yang menguras air mata lagi, dan tahun depan dengan sinetron yang sama lagi, dan mereka tidak berbuat apa-apa. Ketika mereka ditanya, lalu bagaimana kita harus membantu mereka? Pemimpin mereka mengatakan, sorry, itu bukan urusan kita, itu urusan Palestina, dan negeri berbeda, dan negeri berbeda. Mereka lupa ketika Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Dan karena ayat itulah setiap orang-orang di negeri berbeda di hari akhir akan dipertanggungjawabkan mereka di sisi Allah, dan anak-anak itu sebagai saksinya, dan mereka berkata, kami sudah meminta pertolongan, namun tidak ada jawaban dari negeri muslim terbesar di dunia. Ketika Al-Quran dilecehkan di mana-mana, jilbab dilarang dipakai dan untuk ibadah suatu saat, Anda bisa saksikan bagaimana saudara-saudara Anda mempertahankan hak mereka untuk masuk surga harus berhadapan dengan mengoncong senapan atau tentara-tentara membuka paksa jilbab mereka di depan umum. Apa yang bisa kita lihat? Ketika Islam dianggap ideologi setan, pornografi diperbolehkan, mereka sibuk dengan hal-hal tidak bermanfaat. Lalu bagaimana dengan pemimpin mereka? Pemimpin mereka dirasui oleh sifat pengecut, teman-teman sekalian. Mereka bahkan tidak berani ngomong, mereka bahkan tidak berani lihat, apalagi berani mendengar, gak sama sekali. Tapi apakah semuanya negeri bebek jelek semua, teman-teman sekalian? Enggak, pasti masih ada prestasi dan harapan. Betul begitu? Ada prestasi negeri bebek yang tidak pernah tersaing oleh negeri-negeri yang lain. Prestasi yang sangat luar biasa. Apa prestasinya? Ini prestasinya, teman-teman sekalian. Apa ini? Kuntilanak, salah. Apa? Sadako, betul. Loh, kok bisa jadi namanya Sadako? Ada ceritanya. Suatu hari ceritanya ada orang Jepang datang ke negeri bebek, lalu dia bilang, negeri kami sangat kreatif dan sangat inovatif. Kenapa? Negeri kami yang katanya kreatif dan inovatif itu tidak bisa nyanyi negeri Anda. Kenapa? Di tempat kami setan dari dulu sampai sekarang setannya yang itu aja. Tapi setan di tempat Anda sangat kreatif dan sangat inovatif dan sangat bervariasi. Ada tuyul 1, tuyul 2, pocong 1, pocong 2, pocong 3, kuntilanak 1, kuntilanak 2, setan kasablan, karena kuntilanak terus, suster keso, suster keramas. Kemudian dia bilang, boleh saya bawa satu tempat saya supaya saya tempat sebenarnya. Di bawah kuntilanak di situ jadi namanya jadi Sadako, dibuat di film terkenal seluruh dunia. Semenjak saat itu negeri bebek terkenal sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan. Saya kalian bisa. Apa yang kalian mereka sangat prestasi setiap bulan Agustusan Istiqomah pertengahan Agustus merayakan kemerdekaan dengan cara lompat karung. Pemenangnya adalah Asep. Kalau lompat karung makan kerupuk, pemenangnya adalah Ujang. Hampir 70 tahun merdeka, tapi masih lompat karung, makan kerupuk. Yang sudah pergi ke bulan, yang sudah pergi ke robot, negeri bebek masih lompat karung, makan kerupuk. Karena kemarin sekarang budaya-budaya ketimuran. Ditanya Pak RT nama lompat karung, makan kerupuk, kata Pak RT-nya, karena dari dulu sudah begitu. Yang beliau sekali-kali kreatif. Gimana caranya? Itu kan lompat kerupuk makan karung berarti. Apa yang kalian mereka Citra, loncat, seolah nggak akan mati selama-lamanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kemudian
pergi pengajian, diundangi, dikasih makan, yang datang itu aja, itu sudah mau mati semuanya. Gimana? Terjadi dengan buta tuh sampai undangan datang semua orang. Bahkan cuma di negeri bebek ada acara 3 jam sehari, goyang oplosan setiap hari. Pesertanya ibu-ibu majelis taklim. Tidak menurut saya. Negeri bebek yang paling banyak muslimnya di seluruh dunia. Pertanyaannya kemudian, why? Kenapa ini bisa terjadi? Negeri yang paling banyak muslimnya di seluruh dunia, yang paling banyak nyebut nama Allah, yang dari kecil sudah diajari sholawatan, tapi ternyata kejadiannya seperti ini. Kenapa bisa begini? Jawabannya sederhana, karena salah tujuan hidup. Kenapa salah tujuan hidup? Karena tujuan hidup adalah yang paling berarti dalam hidup manusia. Dalam segala hal, tujuan adalah yang paling berarti dalam segala-galanya sebenarnya. Kenapa? Karena tujuan hidup atau tujuan itu menentukan segala-galanya. Contoh, kereta tercepat di dunia, kereta apa? Bagus sekalian. Ya, salah satunya Shinkansen. Kecepatannya berapa? 375 km per jam. Kalau dibawa ke Indonesia, Jakarta, Surabaya, 3,5 jam tembus. Asik kan? Siapa sudah pernah naik Shinkansen? Siapa sudah pernah naik Shinkansen? Ada? Belum ada yang pernah naik Shinkansen? Kira-kira kalau cepat begitu, mahal atau murah? Mahal. Saya pindah ke Tokyo, Kyoto, tiketnya 3,3 juta. Saya cuma punya duit 5 juta dan jadi naik teman-teman sekalian. Kalau saya naik, saya balik lagi di Indonesia. Akhirnya saya cuma berujung pada mengagumi Shinkansen saja. Memang keretanya luar biasa. Itu ketika lagi jalan cepat banget 375, orang nggak boleh dekat-dekat 2 meter di situ takut keisep masuk ke dalam. Dan itu adalah rute favorit orang-orang Jepang bunuh diri, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena tidak terasa kalau tabrak Shinkansen. Katanya sih begitu. Shinkansen kemarin cepatnya luar biasa. Bandit train, kereta peluru, dalamnya artistiknya luar biasa juga desainnya. Futuristik juga, aslinya dingin, joknya empuk, makanannya enak. Dan WC-nya saya jamin lebih bagus daripada kos-kosan Anda, Bapak sekalian. WC-nya aja bagus luar biasa, makanya mahal. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada hadiah ikut naik kereta Shinkansen, ikut atau enggak, Bapak sekalian? Ikut atau enggak? Tujuannya ke jurang, mau? Makanya saya tujuannya. Kan baru saja saya bilang segala sesuatu yang paling penting adalah tujuannya. Kalau tujuannya sudah salah, tidak ada gunanya sama sekali. Jok empuk, tidak ada gunanya. Lebih cepat, lebih bahaya. Orang yang makanannya enak juga nggak ngefek sama sekali karena tujuannya sudah salah. Itu baru naik kereta, hidup manusia. Kalau hidup manusia tujuannya salah, semuanya juga akan salah. Berbicara tentang tujuan manusia, ada 3 pertanyaan yang mengarahkan manusia pada tujuan hidupnya. Yang pertama adalah dari mana asal dia, yang kedua adalah akan kemana dia setelah mati, dan yang ketiga, ngapain dia hidup di dunia. 3 pertanyaan ini kalau dijawab benar, tujuan hidupnya benar. Kalau dijawabnya salah, tujuan hidupnya salah. Kalau nggak dijawab, tetap juga salah. Artinya harus dijawab dengan benar. Contoh, jawaban ini semua menghasilkan tujuan hidup dan menentukan cara orang hidup di dunia seperti apa. Misal, orang Cina, dia punya tujuan hidup untuk sekali. Jadi itu menentukan bagaimana cara hidupnya di dunia. Contoh, kalau orang Cina ditanya dari mana asal manusia, jawabnya apa? Kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya? Dari mana? Kehidupan sebelumnya, reinkarnasi. Setelah mati akan balik lagi reinkarnasi. Lalu di dunia apa ya? Hah? Mengulik kata salah. Apa di dunia? Karma? Berbuat baik sesuai dengan hukum karma. Maka mereka meyakini dari asalnya adalah reinkarnasi, balik lagi ke reinkarnasi lagi, lalu terus muter-muter, dan di dunia ada hukum karma. Kalau hukum karmanya negatif, hidupnya jelek di masa depan. Kalau hukum karmanya positif, maka dia yang positif lebih baik di kehidupan ke depan. Contoh, pernah nonton film Son Gokong? Pernah? Kalau dipakai dong, kenapa kalau dia jadi babi? Padahal dulunya kan dia pakai matian pengen gagal dengan tampang gitu kan ya. Lalu kenapa dia jadi babi? Ceritanya di situ kenapa dia jadi babi? Karena dia playboy, suka gangguin cewek, betul gitu? Maka kalau yang di sini playboy suka gangguin cewek, ada yang jadi babi. Orang Cina percaya reinkarnasi, maka dipakai ceritanya. Jika kampanye negatif, maka harus berbuat baik supaya nanti jadi manusia lagi. Betul atau betul? Saya dulu ketika di Palembang, ibu saya miskin. Setiap hari telur dibagi 8 untuk makan. Lalu saya bilang ke saya, kenapa kita hidupnya nggak enak ya? Tetangga bisa beli ayam, tetangga bisa beli daging. Kita tiap hari harus makan telur. Lalu cuma bagi 8 lagi. Kenapa kita bisa jadi begini? Nenek saya bilang, mungkin di kehidupan di masa lalu kamu berbuat jahat, sehingga sekarang kamu harus menanggung karma negatif yang kamu kumpulkan di masa lalu. Jadi kamu harus berbuat baik supaya hidupmu nanti ke depan lebih baik lagi. Saya bilang dalam hati, kurang aja dari kehidupan saya di masa lalu. Yang kedua saya harus bukan saya apa-apa.
tapi itu keyakinan orang Cina. Maka mereka ketika berbuat baik itu karena karma. Mereka nggak mau dirinya atau anaknya kena. Bisa dipahami teman-teman sekalian, karena karma. Beda lagi dengan orang Barat. Orang Barat cara pikirnya beda dengan orang Cina. Orang Barat ketika ditanya dari mana asal manusia, jawabnya dan dari mana? Dari Amerika. Itu orang komunis. Kalau orang Barat dari mana? Dari Tuhan. Setelah mati akan kembali kepada Tuhan. Lalu ngapain di dunia? Sorry, tidak ada urusan dengan Tuhan. Lah kenapa? God is a watchmaker. Sebuah slogan yang sangat terkenal di barat sana. Tuhan hanya membuat jam tangan. Kalau jam tangan sudah dibuat jalan, sudah dikasih orang, kalau sudah mati baru balik lagi ke pabrik. Itu adalah dari cara pikir mereka. God is a watchmaker. Saya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, tapi tidak ada urusan Tuhan di dunia. Sehingga dunia aku lebih tahu, aku yang bisa tentukan. Tuhan dosanya kehidupan. Berikan kepada raja, berikan kepada Tuhan hak Tuhan. Gitu kan ya? Maka di dalam agama, di dalam kehidupan orang-orang Barat, agama tidak boleh masuk ruang publik. Coba lihat orang-orang Barat, ada nggak KTP-nya agama? Nggak ada. Maka kemarin sebuah isu menghapuskan kolom agama itu sama sebulan di tadi. Kenapa? Tuhan hanya boleh ada di Sabtu Minggu doang. Tuhan hanya boleh ada di masjid atau di gereja saja. Tapi di kehidupan umum tidak boleh ada Tuhan. Contoh, urusan Tuhan, urusan privat. Kamu sama Tuhanmu, bukan urusan orang lain. Dan orang lain nggak boleh ikut-ikutan urusanmu dengan Tuhanmu. Betul begitu? Itu kata orang Barat. Contoh, tahu Madonna? Madonna tahu Madonna? Bukan Maradona, Madonna tahu Madonna. Madonna itu pernah pergi ke gereja, cuma pakai bra doang. Ketika dia sampai di gereja, diprotes orang atau tidak? Diprotes. Ketika diprotes orang, dia bilang, ini urusanku sama Tuhanku, bukan urusanmu. Jadi kamu gak usah ikut-ikutan ngurusin urusanku, karena ini urusanku sama Tuhanku. Tuhanku aja makhluk, kamu yang ribut. Bisa dipahami teman sekalian. Karena Bapak sudah mengerti aku, jadi aku berpakaian begini, aku saking dekatnya dengan Bapak, jadi nggak apa-apa. Makanya kita percaya mereka. Orang-orang Barat menaruh agama dalam kehidupan pribadi, bukan kehidupan umum. Dan di umum gak usah pakai agama. Maka zaman-zaman dulu, ketika Indonesia masih sekuler-sekulernya, ada orang bilang gini, ngapain mau pakai kerudung? Emang ini masjid? Pernah dengar kayak begitu? Nah itu yang merasa karena Tuhan cuma ada di masjid, sekularisasi. Nah orang-orang Islam harusnya jawabnya juga berbeda. Betul atau betul? Ini kalau kita tanya, dari mana asal muslim? Dari Allah atau dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu firman Allah. Tahu dari mana Al-Quran firman Allah? Tahu dari mana Al-Quran firman Allah? Tahu dari Al-Quran. Kata siapa? Allah. Di mana? Balik lagi ke mana percaya dengan Al-Quran? Karena saya muslim. Kenapa ada muslim? Bapaknya muslim. Kenapa bapaknya muslim? Kenapa bapaknya muslim? Gurunya muslim. Kenapa gurunya muslim? Bapaknya guru muslim. Karena sampai sekarang dari dulu juga sudah kaya negeri. Bukan saya bilang. Oke, kalau itu kita ganti pertanyaan. Karena mana selamat ini? Kembali pada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo. Sebaiknya kita cuma baca inna lillahi wa inna ilaihi. Oke, kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu firman Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Quran. Balik lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau jawaban muter-muter sampai kapanpun tidak menghasilkan jawaban yang meyakinkan dan membangkitkan. Kalau jawaban muter-muter pasti dingin. Contoh, telur atau bebek dua. Telur atau bebek dua. Bebek namanya orang dari telur namanya orang dari. Berarti telur atau bebek kedua. Oke, coba dengerin percakapan ada dua orang, percakapannya aneh atau tidak. Ada dua orang lagi ngomongin tentang saya. Coba ada nilai sendiri aneh atau tidak. Ada satu orang ngomong gini sama temannya. Menurutku kali itu orangnya gimana sih? Yang satu lagi bilang orangnya baik banget. Loh, kok kamu tuh dia orangnya baik? Dia sendiri ngomong kalau dia orang baik. Kamu percaya omongan dia sih? Loh, dia tuh jujur loh mas. Loh, kok kamu tuh dia jujur? Dia nggak pernah bohong mas. Kok kamu tuh nggak pernah bohong? Dia orang baik. Aneh kan? Anda mungkin tahu, tapi saya kasih tahu kepada sekalian, seluruh logika keimanan, dasar logika keimanan, seluruh agama selain Islam, logikanya begitu, mutar. Bisa dipahami dengan sekalian. A sama dengan B, karena B sama dengan C, karena C sama dengan D, karena D sama dengan A. Satu bukti ditimpakan pada bukti yang lain, tidak bisa sama sekali. Itu bukan argumen namanya. Seluruh agama selain Islam, sayangnya sekarang orang Islam ikutan. Akidahnya dibuat muter-muter kayak gitu juga. Makanya tidak memberikan sebuah pemahaman yang betul, tidak meyakinkan, tidak memberikan sebuah keimanan yang meyakinkan. Contoh, kalau kita tanya orang yang jadi bebek, Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Rasulnya siapa? Jawabnya.
Tapi mereka benar-benar percaya dengan Allah dan Muhammad. Benar-benar percaya? Kayaknya enggak deh. Buktinya apa? Kemarin hari Jumat masih banyak yang akal-akal berkeliaran jam 12. Yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Kenapa nggak sholat Jumat? Sampai kamu bingung lagi. Kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa sholat Jumat? Nanggung. Enggak, yang lain jawabannya. Yang pasti mereka jawab. Kenapa nggak sholat Jumat? Nyari nafkah. Nafkah berapa yang bisa didapat setengah jam tinggalin sholat Jumat narik angkot? Berapa yang bisa didapat kira-kira? Sholat Jumat nanya di angkot kira-kira berapa? Berapa? 20? Oke naik ya, 50 ya, sepakat? Sepakat. Ditanya siapa Tuhannya? Allah. Terus siapa? Muhammad. Sebelum dikonfrontasi dengan duit 50.000. Kalau dikonfrontasi dengan duit 50.000 yang dia pilih Allah Muhammad atau 50.000? Berarti keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga keyakinan dia nilainya berapa? 50.000. Saya punya teman gajinya 3,5 juta ketika tahun 2008, dia seorang translator bahasa Inggris. Suatu hari bos bilang, saya tahu kamu adalah seorang muslim, kamu harus sholat Jumat, tapi saya kedatangan kamu dari luar negeri, kamu harus temenin saya, kamu harus sholat Jumat. Mau atau tidak dia? Mau. Berarti nilai Tuhan bagi dia berapa? 3,5 juta per bulan. Paham teman-teman sekalian? Yang ini namanya keyakinan atau bukan? Bukan. Yang bisa ditukar dengan duit itu namanya bukan keyakinan. Kalau itu keyakinan kayak gimana? Nih, yang namanya keyakinan. Ginjal itu ada berapa? 2. Yakin? Mau nggak 2 ginjal bapak ibu sekalian sepasang saya ganti dengan duit 500 juta? Mau? Nggak mungkin. Mungkin terlalu sedikit. Saya naikin 1 miliar. Mau? Saya naikin lagi 1,5 miliar. Mau? Tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? No deal. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Percuma mati. 1-100%. Berapa persen Anda yakin kalau 2 ginjal Anda yakin Anda bakal mati? Berapa persen? 100%. Penting banget. Dari mana datangnya keyakinan 100% itu? Ilmu. Saya tahu Ustaz. Walaupun saya bukan dokter, saya bukan belajar biologi. Saya tahu fungsi ginjal. Kalau dulunya diambil, ya matilah. Selain ilmu, apa lagi kira-kira? Tetangga saya Ustaz, ginjalnya cuma 1 Ustaz, itu aja setengah mati. Kalau dulunya ada, ya matilah. Bukti ilmu. Dua-duanya menghantarkan orang pada keyakinan karena dia memberikan ke 100% tadi. Semakin kuat bukti atau semakin banyak bukti, semakin kuat ilmu atau semakin banyak ilmu, pada satu titik keyakinan akan jadi 100% dan tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Jadilah keyakinan semisal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kayu ditumpuk kemudian dinyalakan api, bentuknya seperti bukit besar luar biasa. Dia mau dibakar. Dia kira-kira lari atau bolos saja? Bolos, santai. Karena dia santai aja. Padahal dia tahu nggak api panas. 1-100% berapa persen dia tahu api panas? Tapi kan dia santai aja. Karena dia tahu Allah itu ada dan dia punya bukti, dia punya ilmu bahwa adanya Allah, dia yakin bahwa daripada api itu panas. Maka kalau boleh menekan cara pikirnya Nabi Ibrahim, kira-kira pikirnya begini, betul api itu panas, tapi Allah itu ada. Dan kalau Allah pengen aku mati, di sini pun aku bisa dimatikan Allah masuk dalam bagian. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api sekali-kali tidak akan pernah membinasakan aku. Betul begitu? Ini kita santai. Kenapa? Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti ilmu. Dan jangan-jangan pertanyaannya kalau ngomong tukang angkot tadi, berarti keyakinan tentang Allah sudah bukti ilmu atau belum? Belum. Kalau gitu boleh saya cerita sedikit ya sekalian? Kalau nggak boleh saya pulang aja. Boleh minta 15 menit lagi? Alhamdulillah, karena setelah 15 menit 15 menit lagi. Saya tidak jadi masalah manusia apabila di dunia dan akan mana diselamati. Dulu saya juga punya pertanyaan yang sama. Saya tanya pada bapak ibu saya, ini asal saya dari mana? Bapak ibu saya menjawab dari bawah dari Google. Lalu saya tanya lagi, kalau itu papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Ada. Saya selesai. Kamu tanya sama pastor. Supaya kayaknya pastor bisa jawab jawabanku. Besok saya tanya sama pastor, saya tanya, pastor asal manusia dari mana ya? Pastor jawab dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama kayak jawaban kita. Sama kan ya? Bedanya dengan Allah dan dengan Allah belajar. Terus saya lagi, kalau itu pastor yang menciptakan manusia yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Kudus. Karena maksudnya 3 ini adalah sama-sama Tuhan dan 3 ini adalah satu. Walaupun satu, dia tetap ada 3 eksistensi. Walaupun ada 3 eksistensi, dia tidak dapat dipisah-pisahkan kalau satu. Walaupun satu, tetap ada 3 juga. Paham atau bingung? Hanya dengan lihat bagaimana perasaan saya waktu itu. Kalau saya lagi yang lebih masuk, kenapa kalau ada 3? Kenapa kalau 4, kenapa kalau 5? 5 kan dari Power Rangers.
Pastor bilang, kamu nggak boleh bilang begitu. Kalau kamu bilang begitu berarti kamu belum beriman. Kalau beriman itu apa Pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Karena banyak hal yang kamu nggak bisa lihat dengan mata, tidak bisa kamu jelaskan dengan akal, tapi kamu bisa iman dengan hatimu. Kayaknya kata-katanya keren, tapi buat saya tetap aja bingung. Paham menurut saya. Tapi saya nggak banyak tanya pada waktu itu. Besok lagi ketika saya baca buku agama, diajari saya dapat sesuatu yang aneh lagi. Apa yang saya dapat? Sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi sama pastor, Yesus kan Tuhan. Iya. Kenapa dia meninggalkan Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini pastor. Kamu kayak turunnya dari sana. Ini kamu nggak boleh bilang begitu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan kita mati dong. Tapi kan dia bangkit lagi pada hari ketiga. Tapi dia mati dulu. Link, kamu nggak boleh banyak tanya lagi. Kalau kamu banyak tanya berarti kamu belum beriman. Sekarang kita, kalau begini, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah nyintai saya pakai akal. Kalau Tuhan nyintai saya pakai akal, saya masih banyak tanya. Tapi kalau Tuhan kemudian nggak nyintai saya pakai akal, mungkin saya nggak banyak tanya. Saya keluar dari agama Katolik. Maka apa? Tidak memuaskan, tidak ada gunanya. Ngapain saya beragama kalau pertanyaan saya semua nggak bisa dijawab? Jawabannya cuma kalau kamu banyak tanya berarti kamu belum beriman. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri jawaban asal manusia dari mana. SMP manusia, saya dapat ini asal manusia. Yakin? Kayak ini silahkan. Tadi itu saya yakin 100% saya yakin kalau profesor bilang itu, tekstur bilang begitu bahwa manusia saya dari monyet. Tapi semakin lama saya belajar, saya semakin tidak yakin. Karena kenapa? Kalau manusia berasal dari monyet, saat sekarang seharusnya tidak ada monyet lagi, betul? Karena sudah berubah jadi manusia. Terus sekarang manusianya ada? Ada. Monyetnya ada? Ada. Tapi yang tengah-tengah ini hilang semua kalau menurut saya. Berarti manusia bukan berasal dari monyet. Nah kalau itu dari mana asal manusia? Setelah saya lihat ini memang manusia bukan berasal dari evolusi. Ini kan zaman dulu, ini kan zaman sekarang, gak ada bedanya. Ini daun zaman dulu, daun zaman sekarang gak ada bedanya. Ini semua zaman dulu, apakah semua zaman sekarang berubah jadi satria pecinta? Enggak, namanya sama juga sama, gak ada berubah. Kalau itu manusia dari mana? Ini dari manusia. Apa ini? Sel sperma dibuat di mana? Tubuh manusia. Ada depannya lagi? Sulbi atau tubuh laki-laki, lebih tepatnya tubulus miniferus. Tulang sulbi itu pengandaian di dalam Al-Quran karena zat sarifatnya di sana. Tapi lebih tepatnya di dalam testisnya laki-laki, tubulus miniferus. Pernahkah ceritanya ini dibuat selain daripada laki-laki? Gak pernah. Ada gunanya nggak bagi laki-laki waktu itu saya? Ada. Untuk apa gunanya? Tambah ganteng, tambah cakep, tambah tua? Gak ada gunanya sama sekali. Bahkan hewan, beberapa hewan dikebiri supaya pertumbuhannya lebih cepat. Betul begitu? Berarti ini gak ada gunanya sama sekali. Apa gunanya sperma kalau begitu? Satu-satunya gunanya masuk dalam tubuh wanita untuk menghasilkan individu yang baru. Betul? Coba lihat baik-baik. Sperma dibuat dalam tubuh laki-laki. Seumur hidup yang tidak pernah pergi ke tempat wanita, dalam sejarah sperma tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki masuk dalam tubuh wanita lalu balik lagi ke tubuh laki-laki. Betul begitu? Berarti dia belum masuk ke apapun. Berarti harusnya dia tidak tahu keadaan apapun di dunia luar. Betul kan? Tapi ternyata yang ajaib adalah dia tahu persis keadaan di dunia luar. Apa dia tahu? Dia tahu persis cewek punya racun yang namanya racun asam. Dan racun asam cewek itu bisa bunuh barang-barang kayak sperma ini dalam waktu 2 detik. Sekali buat sperma berapa? Udah pernah itu kayaknya salah. Berapa miliar? Berapa sekali buat? 0,5 miliar rata-rata. Laki-laki normal yang mau overdosis mungkin miliar, tapi yang rata-rata 500 juta. Sekali buat 500 juta. Apa yang kejadiannya begini? Oke, 500 juta. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500 juta. Semua. Pasal pertama mati, 2 mati, 3 mati, 4 mati. Yang paling banyak mundur. Kenapa? Mundur pusat sepanjang sejarah. 500 juta mati yang mau berapa? 2 detik. Saya nggak usah hidup-hidupan. Ambil kemudian racunnya, lalu kemudian dia balik lagi. Pak Wadan, saya pulang dengan kehinaan. Tadi doa itu begitu, saya doa progres. Apa ini? Racun yang bunuh saudara-saudara kita. 499, kita teliti apa isinya, kita buat penawar racunnya. Betul begitu terjadi? Enggak. Tapi ketika mereka masuk ke tubuh perempuan, anehnya mereka sudah bawa penawar racunnya. Pikiran saya yang pertama kali belajar biologi adalah tahu dari mana kalau di situ ada racun. Yang kedua, tahu dari mana racunnya jenis apa. Yang ketiga, yang paling mustahil, gimana dia mensintesa penawar racunnya. Paham teman-teman sekalian? Orang yang buat obat saja farmasi itu harus melewati penelitian puluhan tahun dengan sebuah infrastruktur yang super canggih laboratoriumnya. Barang laboratorium ada di badan kita nggak ada, tapi dia tahu bahwa di situ ada kandungan itu dan nggak selesai sampai di sana. Halaman pertama harus jawab sembuh. Halaman kedua, cewek punya 2 pabrik sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketemuan sperma dan ovum gimana? Nah
Akhirnya IPS jawabannya rahim. Kalau kita tinggal kopi. Ini sekarang selalu ini kekinian mereka nggak paham dulu sekalian. Oke seru, sebentar. Kenapa dia dua jalan? Tapi pas kita silakan. Karena sekarang orang Indonesia mereka bilang kita rapat dulu aja lah. Selama mereka bilang Pak, saya punya usul Pak, gimana visi aja Pak? Somehow kita pasti betul Pak. Mereka bilang jangan visi saya nggak setuju. Kenapa? Bersatu kita betul, bersaing dalam itu. Kita harus S di audiens saja Pak. Ini jadi salah satu apa gitu. Enggak, jadi adalah ketika masuk dalam tubuh perempuan 500 juta semuanya langsung berlomba. Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat, seolah-olah mereka semua punya arahnya sendiri dan mereka nggak pernah salah, mereka nggak pernah spekulasi dan mereka nggak pernah tersesat teman-teman sekalian. Sperma 500 juta langsung berlomba jadi paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi Anda itu sudah pilihan di antara 500 juta. Jangan minta lagi yang lebih bagus, itu sudah paling bagus. Coba bisa dengan coba bisa. Coba maksudnya nomor 2 di sini lebih jauh. Kenapa bisa kemudian kemarin benar? Karena sudah ada SMS-an, SMS dikirim, SMS diterima. Serius nih, serius. Saya juga aneh ketika saya belajar biologi teman-teman saya. Kenapa? Ketika saya masuk dalam tubuh perempuan ternyata dia sudah nyiapin antena. Ternyata antena itu dipersiapkan khusus hanya bisa menangkap sinyal-sinyal yang dikeluarkan ovum. Coba lihat baik-baik teman sekalian yang belajar komunikasi. Kalau kita mau teleponan ada 4 cara. 1, saya punya handphone. 2, teman-teman punya handphone. 3, ada jaringan. 4, teman-teman nomor saya. Betul? Lain jaringannya dari mana? Lalu kemudian kapan gantian nomornya? Siapa yang jadi alat-alat itu? Saya nggak tahu. Yang jelas ketika saya belajar begini, pikiran saya apa? Jangan-jangan Tuhan ini ada. Oh jangan-jangan sih, kan dari tadi saya sudah bilang saya nggak percaya Tuhan. Tuhan sudah mana jadi saya. Tapi ketika begini ini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Lalu apa yang bisa kita lihat? Nih kita lihat dulu sekalian. Nih bumi gede, tapi lebih gede dibandingkan dengan Jupiter. Jupiter lebih gede daripada bumi. Kalau dia kan masih yang paling betul. Kalau itu kalian, apakah Jupiter yang paling besar? Tidak. Tidak ada yang lebih besar daripada Jupiter. Matahari bila dibandingkan dengan bumi. Tuh, ya, sudah jadi bumi. Kalau dilempar kira-kira gimana? Yang paling betul. Kalau itu apakah matahari yang paling besar? Tidak ada yang besar daripada matahari ini adalah bintang Arcturus bila dibandingkan dengan matahari. Ini Arcturus namanya sudah merasa besar, tapi yang lebih besar daripada Arcturus ini adalah bintang Antares bila dibandingkan dengan matahari. Matahari mana? Matahari tidak kelihatan. Ini Arcturus ini adalah Antares. Ini dibandingkan dengan matahari? Enggak, ada yang ratusan miliar, ada yang lebih gede dari jumlahnya ratusan miliar juga, cuma galaksi di masa kita saja. Tapi teman-teman sekarang kita kembali lagi pada bumi. Bumi ini dibumi oleh 6,5 miliar manusia, 240 juta ini tinggal di Indonesia. Dan salah satunya Felixio ngirim napas. Berapa detik? 2. Berapa detik? 2. Tapi apa yang terjadi dalam tubuh saya selama 2 detik itu? Yang terjadi adalah jutaan oksigen masuk dalam tubuh saya, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk dalam tenggorokan, masuk dalam alveolus, kemudian alveolus itu banyak sekali tempat-tempat transitnya, ada sel-sel darah merah jutaan yang sudah nunggu di situ. Kemudian dia ikat oksigen yang saya tarik nanti dengan sel-sel besi, kemudian masuk seluruh tubuh saya lewat pembuluh darah, yang pembuluh darah ini panjangnya kalau dikumpulkan semua 40.000 km, lebih panjang daripada keliling bumi. Dan di saat yang sama 2 detik itu dia masuk dalam setiap miliaran sel-sel dalam tubuh saya, dan setiap sel melakukan siklus glikolisis, transport elektron, dan siklus Krebs yang sampai SMP lanjut nggak bisa kita hafal. Semuanya terjadi dalam waktu lama 2 detik. Itu baru satu siklus, respirasi, belum ekskresi, sekresi, kelenjar getah bening, sistem saraf dan sebagainya. Satu orang ada 6,5 miliar orang dunia melakukan proses yang sama, berhubungan dengan satu bumi yang bumi ini dan juga prosesnya yang sama buminya. Siklus cuaca, arus laut, pergeseran lempeng dan sebagainya, semua Anda tahu yang tidak mungkin Anda selesai pelajari dalam waktu Anda seumur hidup di dunia. Betul itu kan? Semua terjadi dalam waktu detik yang sama. Di saat yang sama bumi berputar pada porosnya, dia bawa bulan berputar pada porosnya mengelilingi dia. Di saat yang sama bumi bulan berputar pada matahari, matahari bawah 8 biji yang kayak begitu juga. Di saat yang sama bumi juga berputar pada yang lain. Di saat yang sama barat-barat miliar kayak gini semuanya putar dengan orbit yang sama dan tidak pernah bergeser sesenti pun selama jutaan tahun dan semuanya tidak pernah bergerak. Pertanyaan saya sederhana, mungkin tidak semuanya terjadi secara kebetulan. Ada yang tanya itu, berapa probabilitas terjadinya alam semesta secara kebetulan? Probabilitas adalah 1/10, 4/10, 4/10. Berapa ini?
Siapa yang? Ahli kemungkinan kalau gitu berapa probabilitas 10 per 10 per 1 banding 3. Kalau ada kemungkinan kalau ada kemungkinan pembawa minyak probabilitasnya segini kira-kira di bawah atau enggak? 10 pangkat 10 pangkat 1 banding 3. Ini angkanya berapa ini? Banyak hebat IPS lagi. Kalau anak IPA ngomongnya gini, more than impossible, lebih dari tidak mungkin, bahwa semua ini tercipta secara kebetulan. Apa kesimpulannya? SMP kelas 3 saya punya kesimpulan Tuhan pasti ada, selesai. Lalu kenapa? Kalau saya bilang Tuhan gak ada, berarti ini kemungkinannya. Berarti Tuhan pasti ada, gak mungkin gak ada. Saya punya jawaban, saya berasal dari Tuhan, saya tahu. Masalahnya Tuhan saya siapa? Saya belum tahu. Jawabannya begini, sederhana. Gambar apa ini? Handphone ini ciptaan atau cipta? Setiap pastinya pencipta. Dan coba pastinya tujuan yang kita cari. Tujuan manusia apa? Kalau handphone untuk komunikasi, SMS, telepon. Supaya kalau bisa dipakai komunikasi, maka handphonenya harus selain bisa harus di pulsa. Supaya tidak pulsa, maka handphonenya jangan jangan celupin air. Semua itu abangnya dari mana? Manual instruction. Kalau manual instruction salah, kira-kira di mana? Rusak. Kalau itu manusia punya tujuan. Tahunya dari manual instruction. Ngomong-ngomong sekarang manusia rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Rusak. Berarti ada dua kemungkinan. Satu, manual instruction yang salah. Dua, nggak pernah bisa dipakai oleh manusia sekalian. Lalu saya tanya, manual instruction yang mana? Tuhan saya mana? Saya pada nenek saya. Nenek saya sudah mulai agama Katolik. Tuhan saya siapa? Nenek saya jawab, Tuhan namanya jadi wala lahir. Walanya manusia pertama. Saya bilang kayak ini malah Tuhan saya. Karena saya kata Tuhan saya pada geografi sama kelas sapinya. Jadi apa yang dilakukan terjadi juga bukan Tuhan. Karena apa ini terjadi apabila Anda mencoba memanusiakan Tuhan atau menuhankan manusia. Jadinya adalah Anda berusaha menggambarkan nilai-nilai manusia. Anda berusaha mempersonifikasi Tuhan. Gak bisa. Tuhan itu besar, di bawah makhluknya besar. Tuhan itu bisa menolak segala-galanya, di bawah tangannya banyak. Tuhan itu bisa menghukum, bisa memuji, bisa memuliakan, bisa kemudian menghinakan, di bawah mukanya banyak. Gak, itu bukan Tuhan. Hindu lewat, Buddha lewat, Katolik lewat, Kristen lewat. Yang belum saya cari cuma Islam. Saya cari Islam yang saya dapat apa? SMP kelas 3 pulang sekolah saya digebukin 7 orang dikeroyok. Ketika saya dikeroyok saya nggak tahu saya salah apa, bagaimana dikeroyok aja. Setelah dikeroyok saya tanya, salah saya kenapa saya dikeroyok? Jawabannya sederhana, karena mata mesti gede. Ini dari orang Islam, gangguin orang, nyakitin orang tanpa sebab. Saya bilang nggak ada agama yang benar. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama yang benar. Kenapa? Agama nggak ada yang benar. Naik tingkat dari ateis jadi agnostik. Tadinya nggak percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Lulus dari SMA terus cari benar nggak sih ada kebenaran di dunia ini? Lalu ketika masuk ke kuliah semester 3, saya bilang, Lik, kamu masih mau cari tujuan hidup? Iya. Ketemu saya bilang nggak, terima kasih, saya sudah bosan ketemu Ustaz, sudah bosan ketemu ulama. Kenapa? Ngomongnya sudah ada neraka, pahala dan siksa, masih gitu aja. Enggak, dia bilang, ini Ustaz saya masih muda tapi omongnya penuh hikmah. Coba kamu datang dulu, dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya datang. Ketika saya datang betul, nggak seperti Ustaz yang dalam pikiran saya. Kenapa? Ustaz dalam pikiran saya pakai sorban, pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis, berjenggot dan sudah tua dan biasanya ngomongnya akrab. Assalamualaikum. Jadi kalau hanya bisa tidur, ternyata saya cuma tidur. Kalau saya harus begitu, ternyata saya muda, anak muda punya 27 tahun, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana, celananya sederhana, tapi ngomongnya tentang Islam, gak pernah saya dengar selama ini. Dia mengenal dunia, sama dia pastinya dengan dia mengenal akhirat, dan dia menghubungkan antara dunia dan akhirat, seolah-olah dunia ini dan akhirat diatur oleh Islam. Saking muda tertarik, saya bilang, Kang, kita harus diskusi lagi ke depan, namanya Usapati Karim. Setelah itu dia bilang, boleh kamu datang ke rumah saya, nanti kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi siapa Tuhan langsung dari buku 7 yang sebenarnya. Saya bilang enggak, saya nggak percaya dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan ini adalah ayat yang pertama kali dibacakan buat saya. Dari kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya baca Al-Quran, saya katakan apa? Ini tidak ada keraguan, nggak ada. Nggak ada salah berarti. Memang begitulah maksudnya. There is no doubt, there is no mistake. Berarti kita bisa sempurna? Iya. Lalu saya bilang, nggak mungkin. Kitab ini kalau itu salah. Kenapa? Nggak mungkin ada kitab yang sempurna. Kenapa? Manusia yang nggak sempurna. Bagaimana manusia yang nggak sempurna bisa membuat satu kitab yang sempurna? Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar nggak saya berkesimpulan begitu? Karena yang buat kitab Alkitab siapa? Manusia. Yang buat beda? Manusia. Lebih dikatakan
manusia. Maka saya pikir Al-Quran yang buat manusia, Ustaznya bilang yang buat bukan manusia, yang buat Tuhan pencipta semesta alam. Saya proses lagi, masa Tuhan nulis kepada manusia? Enggak, bukan begitu. Tapi ini dibuat juga kepada hambanya Muhammad. Saya bilang semua agama juga sama, aku bahwa dia paling benar. Apa bedanya kayak yang lain? Dia bilang bedanya kita punya bukti. Tunjukkan sama saya buktinya kalau ada. Ditunjukkan pada saya buktinya dari kitab yang sama, surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'alaina fa'tu bi sholatin min misli. Dan bila kalian telah dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka katakan satu surat yang semacamnya. Pas baca ayat ini kepala saya digebukin teman-teman sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Tapi seluruh argumen saya seolah benar kandas dari dasarnya. Kenapa? Dia mengatakan kira-kira begini. Kalau kamu hebat, gini deh, gak usah ngomong deh. Kalau kamu hebat, datang yang semua dengan Al-Quran. Pilih ada 114 surat. Cari yang paling pendek, cari yang paling mudah. Datang yang semua dengan surat itu. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu gak bisa, nurut sama Al-Quran. Fair? Sama seperti saya bilang, teman-teman yang cowok kalau berantem, kalau misalnya jangan, ayo berantem satu lawan satu. Kalau mereka kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah sampean. Fair? Ada yang tidak fair. Allah mengatakan, wa usyhada'u min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau Anda tidak berani saja, mati kalian semuanya. Coba ditantangin. Ketika bacanya saya pikir ini serius sekali bisa mendatangkan semua dalam Al-Quran. Ustaznya bilang cari aja. Mikir saya begini, ini kitab turun 1400 tahun yang lalu dan banyak sekali yang benci sama Nabi Muhammad. Lah kalau memang ada bisa, tentu dari dulu. Terus bilang ini nggak ada serius. Cari aja silakan sampai detik saya berbicara saya ketemu yang bisa menentangnya semacam dengan Al-Quran. Maka sejak itu saya katakan ini segel dari pabriknya yang buat handphone tadi ini segel. Lalu kenapa tidak ada yang kayak begini? Maka sekarang Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, agama saya namanya Islam. Lalu kenapa? Karena satu-satunya kitab yang punya segel adalah Al-Quran. Bisa dipahami teman sekalian? Ya. Kalau kita naik mobil atau naik motor, di tengah jalan ketemu polisi, dia nyetok kita berhenti kan? Kenapa kita berhenti? Karena dia polisi. Kalau dari mana kita tahu dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Ada ID card-nya. Setiap petugas pasti punya bukti. Setiap petugas pasti punya bukti. Kalau nabi petugas bukan. Petugas buktinya apa? Bukti yang dia bawa apa? Kalau nabi setiap nabi yang diturunkan Allah kan petugas. Buktinya apa? Mujizat. Mujizat artinya apa? Keajaiban salah. Mujizat artinya asal katanya ajaza artinya lemah. Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Artinya setiap nabi selalu diutus dengan sesuatu yang melemahkan yang orang-orang anggap paling hebat di zaman itu. Jadi mukjizat itu bervariasi tergantung tren. Contoh Nabi Musa, trennya apa waktu itu? Sihir. Dikasih mukjizat yang hebat ada sihir, bisa belau merah, bisa bulan makan bulan yang lain. Tapi Nabi Musa wafat, mukjizat diangkat, gak ada lagi. Petugasnya dikembalikan, mukjizatnya dikembalikan, buktinya dikembalikan. Nah, ganti lagi Nabi Sulaiman, yang lebih keren apa? Sihir, tapi lebih keren lagi. Raja bangun castle yang paling besar apa? Dibangun yang lebih besar lagi. Orang naik kuda naik kuda, dia naik angin, gitu ya? Ganti lagi Nabi Musa, Nabi Isa, yang lebih keren apa? Medis. Dikasih yang hebat kepada medis, kusta, lepra, buta disentuh hilang, orang mati hidup lagi, hilang. Diganti lagi kemudian Nabi Muhammad, trennya puasa Nabi Muhammad, yang orang yang paling keren di zaman itu. Syair, bahasa, sastra, informasi. Maka diturunkan sebuah mukjizat yang lebih hebat daripada itu semua. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, kemuliaannya beliau, keagungannya beliau, Allah berikan kepada kesempatan pada umatnya beliau ketika beliau wafat, mukjizatnya tidak diangkat. Saya bilang masih ada, cuma sayangnya kita jarang baca. Ustaz itu mau baca Ustaz nanti saya tuh ada sibuk lebih sibuk lagi ngomong itu. Nah kenapa? Rasul isinya lebih banyak daripada kita. Orangnya lebih banyak, sholatnya lebih rajin, dijamin masuk surga. Itu aja nggak harus baca Quran. Kita masuk surga nggak ada yang jamin, istri baru satu nikah aja nggak berani. Kerja juga gitu juga yang baca Quran mau lagi. Tapi ini teman sekalian, ketika saya kemudian masuk Islam 3 minggu kemudian saya ditanya, saya bilang pada bapak saya, ini kali masuk Islam, bapak saya bilang, masuk Islam, kamu gila kamu ya? Saya bilang saya nggak gila. Kamu stres kamu ya? Enggak. Masuk setan kamu ya? Enggak.
Kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam adalah agama yang paling benar. Kamu salah. Kamu nggak pernah diskusi dulu sama orang lain. Sini panggil bawa pergi di gereja. Diskusi sama pastor dan susah di gereja. Saya bilang gak usah susah gini aja. Bawa mereka ke rumah, undang mereka ke rumah. Semua pastor dan susah di sini paroki undang ke rumah. Kita ajak makan. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah dalam kitab ini, saya masuk lagi dalam agama mereka. Tapi kalau mereka tidak bisa dan saya bisa menunjukkan cerita yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Bukan manusia yang sombong, manusia nggak boleh sombong. Tapi Allah boleh sombong, boleh. Dan ayat-ayat semacam ini, menurut para mufassir, ayat-ayat semacam ini adalah tanda-tanda kesombongan Allah bagi manusia yang merasa dia lebih tahu daripada Allah dan dia merasa lebih kuat daripada Allah. Ini ayatnya. Paham teman-teman sekalian? Artinya apa? Gampang begini. Kalau sudah tidak bisa buat orang, ikut aja lah, selesai. Oke, saya ketemu. Untuk apa pilih manusia? Beribadah kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada sebenarnya semacamnya. Bukti ilmu sudah tidak ada pertanyaan di bawahnya. Yakin. Nggak ada yang bisa diganti dengan apapun. Kenapa? Yakin. Kalau misalnya ada orang ragukan, datang dengan semacamnya. Apa yang nggak bisa diganti sih? Oke, supaya teman-teman nggak tahu, saya jadi ceritanya. Teman-teman tahu sastra? Saya seorang bukan sastrawan sih, tapi saya senang menulis. Dan saya tahu persis ketika saya mau menekankan pada makna, saya nggak bisa kemudian melakukan pilihan kata. Tapi kalau saya mau menekankan pada pilihan kata yang indah, maknanya agak berkurang. Contoh gini, ibu, bapak pergi ke pasar. Itu kan kata-kata biasa. Paham? Paham. Kalau bahasa sastra nggak begitu. Ayah dan bundaku, mereka meniti jalan ke sebuah tempat orang berjual beli. Tapi Al-Quran ini, teman-teman sekalian, adalah satu-satunya kitab yang maknanya indah, tutur katanya luar biasa, temponya tepat, rimanya mantap, semuanya keren. Jadi teman-teman sekalian, suatu waktu turun surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pendeknya ketika ini kemudian didengar oleh Amr bin As, dia berkata, waktu itu belum masuk Islam, ini ayat luar biasa. Belakangan ulama-ulama mengatakan bahwa Al-Quran tidak turun, ayat itu sudah cukup, surat itu sudah cukup untuk menggantikan seluruh Al-Quran, karena maknanya luar biasa, digali nggak bisa-bisa. Ketika Amr bin As mendengar itu, ketika dia belum masuk Islam, dia ketemu Musailamah al-Kadzdzab, seorang penyair yang mengaku nabi. Lalu dia bilang, Muhammad kemarin baru dapat wahyu apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Terus sampai habis. Musailamah bilang, saya juga baru dapat wahyu. Apa wahyunya? Wal qadar. Innaka uzunani wasada. Sa'iluka hafrunaka. Sama ayat-ayat itu juga berbeda, tapi artinya wal qadar demi kelinci. Innaka uzunani, padamu terdapat dua telinga, wasada dan dada yang busuk. Sa'iluka hafrunaka, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Amr bin As udah diam aja deh daripada orang bilang gila aja. Soalnya ketika kita kenal Rasulullah Muhammad kita masuk Islam, orang dulu udah ketahuan bahwa itu adalah ayat yang menarik bukti. Bisa dipahami dengan sekali seluruh Al-Quran adalah bukti. Oke, akan selamat mati kembali kepada Allah. Dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada sebenarnya semacamnya. Oke, kalau ujian saya dari tadi satu saja yang lalu dilupain boleh, asal jadi lupain yang terakhir. Inilah yang terakhir, inilah yang namanya the way to believe. Inilah yang namanya iman, inilah yang namanya akidah. Iman atau akidah adalah keyakinan 100% bahwa Anda berasal dari Sang Pencipta Allah dan berdasarkan bukti dan ilmu, dan keyakinan 100% bahwa Anda akan kembali pada Allah 100% berdasarkan bukti dan ilmu, dan Anda tahu karena Anda dari Allah dan akan kembali pada Allah, maka di dunia hanya Anda beribadah pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan aturan yang sudah diturunkan, karena Dia akan menghisap setiap perbuatan Anda yang kecil apalagi yang besar. Kalau sudah ada ini, hidup aman, selesai. Aman, miskin aman, kaya aman. Kalau sudah ini, bodoh aman, pintar aman, nikah miskin aman, nikah kaya aman. Kalau sudah ada ini. Kalau nggak ada ini, orang miskin ngamuk, kaya sombong. Lalu kenapa? Karena nggak ada iman. Contoh terakhir banget tukang amal tadi. Kalau dia sudah begini, sudah punya begini, kira-kira sama juga atau enggak? Mikirnya sekarang gimana? Rezeki itu dari Allah, bro. Allah pasti jamin kalau orang yang taat. Allah bilang dalam Al-Quran, karena hakun alaina nasrul mu'minin, bahwa wajib bagi kami menolong orang beriman. Allah tidak tolong aku harus sholat Jumat supaya taat. Allah pasti jamin rezekiku. Dan kalau aku nggak sholat Jumat, belum tentu dapat 50. Dan kalau dapat gambar, bisa dipahami sekalian. Orang mikir begitu, dan rezeki itu dia akan tahu. Rezeki itu mengejar dia sama seperti ajal mengejar dia. Rasul katakan, rezeki itu sifatnya sama kayak ajal. Ajal mengejar manusia, rezeki juga mengejar manusia.
Anda merasa Anda ada rezeki, salah. Kita nggak pernah nyari rezeki, rezekinya nyari kita. Nggak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya dipenuhi ya Rasul. Jadi kalau rezeki sudah dipenuhi, ajal belum datang dan nggak bisa ngelak. Dan kalau belum dipenuhi, dia akan datang dan nggak bisa ngelak rezeki itu. Contoh, tadi kita karena apa? Tadi kita karena apa? Apa? Roti, roti ya. Rezeki itu kayak cicak-cicak di dinding. Lagu cicak-cicak di dinding itu lagu akidah menurut sekalian yang harus diajarkan pada anak kita. Cicak-cicak di mana? Diam-diam. Berarti cicak itu bisa apa sih? Merayap. Udah merayap, diam-diam lagi merayap. Dia bisa selain merayap? Enggak. Tapi kalau misalnya dia mau protes pada Allah, protes nggak dia? Kalau ada makhluk yang boleh protes sama Allah, cicak lah harusnya yang duluan protes daripada kita. Kenapa dia bilang protes? Ya Allah, ini nggak adil hidupnya Allah. Lalu kenapa? Salah desain Allah. Saya cuma bisa merayap diam-diam sementara bangsa saya cuma terbang ya Allah. Betul gitu? Tapi sayangnya Allah memang maha agung, kemuliaan Allah mengatur segala-galanya. Selanjutnya apa lagunya? Datang seekor yang datang nyamuknya mencecek kayak datang. Alhamdulillah. Yang perlu cicak lakukan adalah Allah berikan kepada dia kemampuannya apa? Merayap diam-diam. Nanti nyamuknya datang. Baru langsung makan. Kita merasa nyari rezeki, enggak pernah. Rezekinya dari Anda. Tadi pagi kita makan roti. Ngomong gandumnya dari mana? Dari mana? Dari Indonesia. Gandum diimpor semua Pak. Gandum semua diimpor dari Amerika. Jangan kasih jauh banget. Mesesnya, gulanya dari mana? Mungkin dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Ini ada gula garamnya dari mana? Dari Bangkalan. Mampir ke Keramat Jati, dari Keramat Jati mampir ke pasar kecamatan, kelurahan yang terbeli. Kita cuma bangun tidur dari kamar ke tempat makan. Berarti rezeki yang datang kita atau kita datang rezeki? Jangan geran, rezekinya datang kita. Berarti kita bisa kerja dosa. Salah juga. Kenapa? Mencari rezeki itu maksudnya bekerja, karena bekerja adalah sebuah karena syukur pada Allah harus dilakukan. Tapi kalau kita kerja dapat rezeki, dapat cuma dosa aja. Paham sekalian? Karena itulah rezeki itu tidak pernah bekerja, karena bekerja adalah kepantasan untuk cari rezeki. Cacak cuma merayap dia dapat rezeki. Anda kan harus merayap diam. Karena bisa lebih daripada itu. Bisa dibilang ya sekalian. Kalau orang punya akidah, dia tidak akan ngoyo, dia tidak akan melakukan maksiat untuk dapat duit. Dia akan apa? Akan daripada Allah. Mau apa lagi sih? Mau apa lagi di dunia dari Allah pasti kembali kepada Allah. Makanya di dunia beribadah Allah kepadanya supaya nanti dihisab kita bisa tenang. Walau sekarang kita benar-benar bermanfaat. Mohon maaf sudah lebih setengah jam gitu. Sekarang mohon maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada yang kurang, silakan buka YouTube, ketik The Way to It di YouTube, akan ada videonya sama kayak tadi, ngomongnya cuma agak lebih lambat dan agak lebih bisa diatur. Kenapa? Bisa dimaju mundurin, jadi tenang aja. Dan kalau masih nggak ngerti juga, silakan beli bukunya di toko buku, judulnya Beyond the Inspiration bab ketiga. Saya ini memang saya nggak bawa sekarang juga. Yang terakhir, kalau ada yang mau mengundang lagi, mohon maaf karena jadwal saya sampai ini sudah penuh dan setelah ini saya nggak bisa nambah jadwal karena saya harus belajar. Jadi saya harus belajar lagi supaya saya nggak jadi orang bodoh. Jadi mohon maaf kita isi pada jamaah untuk tidak bisa memenuhi nambah jadwal lagi. Yang terakhir, karena tadi saya bukan selebritis jadi tidak ada sesi foto. Mohon maaf. Kenapa? Karena kalau saya nanti jadi selebritis nanti besok-besok saya kesini saya harus 150 juta. Jadi jangan ya. Lebih baik saya jadi saya saja, apalagi cewek bahaya. Kenapa? Bagaimana juga saya laki-laki dan anda wanita. Kalau wanita mau foto sama saya boleh tapi nikah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.